Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, boleh bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami mengarahkan perhatian fokus kami hanya kepada Tuhan, dan memohon Bapa berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baru saya mau mengajak kita bersama membuka Matius 8 ayat yang pertama sampai keempat. Matius 8 ayat yang pertama sampai keempat tertulis demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sampai semenjauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Aladin, kita mengenal sosok jin atau yang sering disebut juga jini. Satu sosok yang mengemban sebuah tugas, yakni mengabulkan permintaan dari sang majikan, yaitu orang yang memegang lampu jin itu. Nah, di dalam cerita Aladin, kalau kita perhatikan, jin itu adalah sosok yang sangat powerful. Dia bisa melakukan segalanya, sehingga dia bisa menuruti apapun permintaan dari sang majikan. Meski permintaan itu mustahil, tetapi dia bisa mengabulkannya karena dia sangat powerful. Namun yang menarik, meski sangat powerful, jin itu sebetulnya dibatasi. Dia dibatasi oleh permintaan sang majikan. Dia tidak bisa melakukan yang lain selain menuruti apa yang diperintahkan oleh majikannya. Nah, kadangkala tanpa bermaksud untuk menghakimi, kita memperlakukan Tuhan sama seperti tokoh jin itu. Kita berpikir, "Oh, Tuhan ada untuk mengabulkan permintaan saya, dan Tuhan tidak boleh menolak apapun permintaan saya." Sehingga kita berpikir, kalau kita berhak untuk marah atau protes ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Padahal Tuhan ada bukan untuk kita, kita ada untuk Tuhan. Tuhan ada bukan untuk mengabulkan permintaan kita, kita yang ada untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, karena Dia ada bukan untuk mengabulkan permintaan kita, maka Dia tidak harus mengabulkan permohonan kita. Bahkan Dia tidak harus mendengarkan doa kita. Kalau Tuhan mengabulkan permintaan kita, itu karena anugerah-Nya. Maka kita harus bersyukur saat doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dan tidak berhak untuk marah saat Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Nah, kebenaran inilah yang coba disampaikan oleh penulis Injil Matius dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai keempat.
Bapak Ibu, dalam perikop yang kita telah baca dikisahkan ada seseorang yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Penulis Injil Matius memberi beberapa catatan. Yang pertama, pria itu menderita sakit kusta. Penyakit yang sering dikaitkan dengan hukuman Tuhan, sehingga pada saat itu penderita kusta harus disingkirkan dari tengah masyarakat. Karena orang Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan penderita kusta, sengaja maupun tidak disengaja. Ketika mereka bersentuhan dengan penderita kusta, maka mereka dianggap sudah najis dan mereka harus mentahirkan diri mereka. Jadi penderita kusta dianggap sebagai orang-orang najis, orang-orang yang sedang menerima hukuman dari Tuhan. Itulah alasan kenapa di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai keempat, penderita kusta itu meminta agar Tuhan mentahirkan dirinya. Karena kalau Tuhan mentahirkan, menyucikan hidupnya, maka penyakitnya pun juga sembuh. Nah, yang kedua yang dinyatakan oleh penulis Injil Matius adalah Tuhan Yesus sedang dikelilingi oleh banyak orang. Tuhan Yesus tidak sedang menganggur, Tuhan sedang melayani. Namun meski sedang sibuk melayani banyak orang, dia tidak mengabaikan suara penderita kusta itu. Dia justru berkomunikasi dengan penderita kusta itu saat orang lain mengabaikan mereka. Dia menjamah orang kusta itu saat orang lain menjaga jarak dari mereka. Dia menyembuhkan orang kusta itu saat orang lain berusaha untuk menyingkirkan mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan kepeduliannya. Karena kasihnya, dia bersedia untuk mendengar doa-doa kita. Dan karena kepeduliannya, dia mau mengerti pergumulan kita. Dan berulang kali, dia mengulurkan tangan untuk menolong kita. Nah, menarik, apa yang diungkapkan oleh penderita kusta itu. Pada ayat yang kedua dari Matius 8, penderita kusta itu berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sebuah permohonan yang singkat tetapi padat. Dan permohonan ini, kalau kita perhatikan, menunjukkan sebuah pemahaman iman yang luar biasa. Yang pertama, penderita kusta itu tahu dan percaya kalau Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus punya kuasa sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia, termasuk mentahirkan sang penderita kusta dari penyakitnya. Nah, keyakinan inilah yang membuat sang penderita kusta berani dan tidak ragu untuk datang memohon kesembuhan dari Tuhan. Nah, yang kedua yang menarik adalah alih-alih memaksakan kehendaknya, sang penderita kusta justru memilih untuk menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Karena dia tahu kalau dia tidak dapat memaksa Yesus untuk mentahirkannya. Dia tahu kalau dia tidak memiliki hak untuk menuntut agar Tuhan mengabulkan permintaannya. Semua bergantung pada kerelaan hati Tuhan dan pada kehendaknya. Karena itu alih-alih memaksakan kehendak, sang penderita kusta memilih untuk berserah kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan kalau Tuhan mau, Tuhan pasti sanggup untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan ternyata Tuhan mau menolong penderita kusta, sehingga pada akhirnya penderita kusta itu pun sembuh dari penyakitnya. Nah, Bapak Saudara, kerendahan hati yang ditunjukkan oleh sang penderita kusta sangat mengagumkan. Meski dia menyimpan harapan besar untuk sembuh, tetapi dia tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkannya. Dia tahu siapa Tuhan dan siapa dirinya. Sebagai manusia, dia tidak berhak untuk memaksa Tuhan Yesus. Meski ada kerinduan untuk dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kini menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita memiliki kerendahan hati yang sama seperti penderita kusta itu?
Kerendahan hati seperti ini akan mendorong kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengabulkan permohonan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita tidak akan marah atau ngambek atau protes. Tetapi kita akan belajar untuk percaya bahwa Tuhan tahu dan akan memberi yang terbaik untuk umat-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama saat ini. Firman yang mengingatkan kami akan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami bukan majikan, kami bukan tuan. Kami adalah hamba, manusia yang rapuh dan terbatas. Kami butuh Tuhan. Karena itu, kami belajar seperti penderita kusta ini, menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau bergantung kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, dan bukan memaksakan keinginan kami kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua. Mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati, dan mampukan kami untuk berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kami coba berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan berkati. Studi anak-anak kami, Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Berdoa untuk keluarga kami, Tuhan berikan damai dan sukacita senantiasa. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah dan memulihkan. Berdoa untuk setiap kami, Tuhan berikan kepada kami kesehatan yang baik. Kami coba berdoa untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan telah limpahkan bagi gereja-Mu, memampukan kami untuk tetap dapat berdiri dan berkarya hingga pada hari ini dan juga di masa-masa yang akan datang. Tuhan terus berjalan bersama dengan jemaat-Mu, memampukan kami untuk bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Allah yang berkasih karunia menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.